dan mengawali perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Saudari-saudara yang terkasih, di gereja ini di tahun yang baru kita sudah menghantar 3 orang saudara kita untuk berjalan menuju kepada Sang Pencipta. Hari ini kita akan menghantar juga saudara kita Bapak Julius Ivan Trisyanto yang kemarin dengan cara Allah yang istimewa memanggilnya kembali untuk masuk dalam alam keabadian. Tentu kematian menjadi sesuatu yang menyedihkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tetapi bagi pribadi yang bersangkutan, ini menjadi sebuah perjalanan iman yang baru, dibebaskan dari derita kehidupan manusia. Maka mari kita juga mengiringi kepergian Bapak Julius Ivan Trisyanto yang akan memasuki alam keabadian dalam surga yang selama ini dia persiapkan. Tentu dalam kerapuhannya sebagai manusia, dia tidak mampu berbuat apa-apa selain berharap belas kasih Allah. Dan kita juga yang hadir saat ini ingin menguatkan keluarga yang ditinggalkan, khususnya istri dan anak putrinya. Maka kita yang hadir saat ini menjadi teman seperjalanan. Dan buat Gisel yang masih kecil, dia juga mendapatkan peneguhan dari teman-temannya yang masih lebih beruntung karena masih mempunyai orang tua yang lengkap. Karena itu mari kita memanjatkan doa-doa kita dengan tulus agar kepergian Bapak Ivan Trisyanto ini tetap memberikan kekuatan kepada istri dan putrinya. Karena itu mari kita hening sejenak, kita merendahkan diri, berlutut, kita mohon rahmat pengampunan di hadapan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria,
kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Yesus Putramu telah mengalami kematian seperti kami. Namun Engkau telah membangkitkannya pada hari yang ketiga. Saudara kami Bapak Julius Ivan Trisyanto telah percaya bahwa dalam diri Putramu ada kehidupan kekal. Saudara kami juga mengharapkan hidup bersama Engkau sendiri dalam kemuliaan surga. Maka teguhkanlah harapan kami bahwa hamba-Mu yang sudah berpulang ini Kau bangkitkan untuk kehidupan yang kekal. Dan berikanlah juga kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan bagi keluarga yang ia tinggalkan. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihi, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam,
Dialah Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan yang jaya dan perkasa, Tuhan yang perkasa dalam perperangan. Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dialah terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan kepada hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Dia sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah dia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang dia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah
serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan pelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari yang terkasih, bacaan yang baru saja kita dengar memang diambil dari bacaan pesta hari ini, pesta gereja, Yesus yang dipersembahkan di Kenisa. Kalau kita mendengarkan kedua bacaan tadi, bagaimana surat Ibrani mengatakan bahwa Allah tidak mengasihi para malaikat lebih dari manusia. Artinya bahwa manusia yang diciptakan dari tanah jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai dari para malaikat. Padahal manusia itu berasal dari tanah, sedangkan malaikat berasal dari roh. Tetapi Allah jauh lebih mengasihi manusia yang rapuh, manusia yang lemah dibandingkan dengan malaikat. Tentu jawabannya jelas. Karena manusia rapuh, maka Allah jauh lebih mengasihi dan jauh lebih menjaga hidupnya daripada malaikat. Malaikat bisa menjaga diri sendiri, sedangkan manusia yang rapuh harus dijaga. Sama seperti orang tua yang akan lebih membela anaknya yang rentan daripada anaknya yang kuat. Demikian juga kasih Allah. Apakah Allah tidak mengasihi malaikat? Mengasihi, tapi caranya berbeda. Sama seperti tadi saya katakan, orang tua yang punya anak beberapa, dia pasti akan jauh lebih melindungi yang lemah atau yang rapuh dibanding yang kuat. Tentu saja mereka juga dikasihi, tapi karena punya sesuatu yang lebih baik, maka Allah akan atau orang tua akan menjaga yang lebih lemah. Kalau hari ini kita mendengarkan Tuhan Yesus yang rapuh karena dia masih bayi, kemudian diserahkan oleh orang tuanya kepada Allah di bait Allah. Hari ini kita juga seperti mau menyerahkan kembali anak yang dikasihi Allah itu ke bait Allah ini. Dia dulu pernah dilahirkan, dibaptis di gereja, dan sekarang dia juga akan dihantar untuk dibaptis atau dimasukkan ke dalam kerajaan Allah. Itulah sebabnya mengapa Santo Paulus juga mengingatkan kita bahwa di dalam iman kematian harus terjadi, tetapi dalam iman kematian menjadi sarana untuk bisa masuk dalam keabadian, tidak ada cara lain. Dan itulah yang akan kita kenang sebagai bagian dari perjalanan hidup kita sebagai orang beriman. Kematian bukan sesuatu yang asing. Kematian itu hanya menanti kita saatnya masing-masing. Kalau hari ini kita menghantar Bapak Julius Ivan, beliau juga punya perjalanan hidup dan kisah sendiri. Melalui perjalanan kesehatannya, akhirnya Tuhan juga memanggilnya dengan cara melalui kesehatannya itu. Ada hal yang tidak bisa kita salahkan karena ada kejadian yang mungkin seharusnya bisa dibuat tetapi tidak bisa terjadi. Tapi mungkin itu cara Tuhan untuk memanggil. Sekali lagi panggilan Allah itu caranya misterius. Ada yang sedang tertawa bahagia tiba-tiba meninggal dunia karena serangan jantung. Ada yang nampaknya sehat walafiat karena bisa berolahraga dengan rutin, tiba-tiba meninggal karena kelelahan. Ada juga orang yang sakit berkepanjangan baru akhirnya dipanggil Tuhan. Ada juga orang yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba kecelakaan, tidak ada yang tahu. Tetapi semua cara itu dipilih oleh Allah untuk mengembalikan manusia menjadi miliknya secara utuh.
Tentu saja kita bisa merasakan kesedihan istri dan putrinya ini. Dan saya juga bisa merasakan itu karena saya sudah mengalami lebih dahulu. Istri dan putrinya yang masih kecil ini sebenarnya tetap membutuhkan figur seorang laki-laki yang kuat, yang bisa melindungi. Tapi ternyata Tuhan memberikan kepadanya situasi yang berbeda. Bapak Julius Ivan harus terbaring dalam kondisi kesehatannya yang tidak baik. Dan mau tidak mau istri harus menanggung aneka situasi. Apalagi ditambah putrinya yang sedang bertumbuh. Ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi bersyukur kalau saya melihat keluarga ini sangat dekat, saling menolong, sehingga beban yang satu juga menjadi tanggungan yang lain. Dan mudah-mudahan itu juga menjadi bagian dari hidup iman kita. Beban anggota keluarga yang satu ditanggung bersama-sama sehingga menjadi lebih ringan. Dan itulah hakikat dari kebersamaan, persekutuan dalam keluarga, bukan perceraian atau pertikaian. Hari ini kita juga bisa melihat bagaimana kehadiran saudara-saudari yang menghantar dalam Ekaristi ini. Giselle yang juga punya teman-teman yang banyak, tentu dalam kesedihannya mudah-mudahan teman-temannya juga bisa memberikan kekuatan. Ya, buat adik-adik, kalian masih bersyukur kalau punya orang tua yang masih lengkap ya. Maka dukunglah temanmu yang orang tuanya sudah tidak ada. Jangan dibully, jangan dihina karena kalian belum merasakan bagaimana ditinggal oleh orang yang dicintai. Maka punya orang tua, hormatilah dengan baik. Ini pesan Romo buat adik-adik yang masih belajar. Setiap orang pasti akan dipanggil, caranya berbeda-beda. Maka hormatilah orang tuamu sebaik mungkin sebelum mereka diambil. Dan buat para orang dewasa yang ada di sini, cintailah orang yang ada di sampingmu sebelum nanti Tuhan memilihkan cara yang tidak pernah kita duga. Ya, Tuhan memilih cara yang tidak pernah kita duga. Maka cintailah orang yang ada di sampingmu, yang di dekatmu, karena pada satu saat dia pun akan menjadi penolongmu. Entah dalam kematiannya dia menjadi penolong lewat doa, atau dalam kehidupannya menjadi penolong buat yang meninggal. Mari kita lanjutkan ibadah ini dengan saling menguatkan, karena sekali lagi ditinggal bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Tapi mari bersama-sama saling menguatkan agar kita juga mendapat kekuatan dalam perjalanan iman kita. Dan semoga Anda yang hadir saat ini juga memperoleh berkat dari Allah karena hati yang terbuka, karena hati yang mau menerima dan hati yang mau mendoakan. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan lanjutkan dengan upacara penghormatan jenazah. Saudara sekalian, Allah, asal dan tujuan hidup kita telah memanggil saudara kita, Bapak Julius Ivan Trisyanto. Kini sudah tibalah saat kita berpisah dengan saudara kita ini. Dengan hati yang tabah, kita ingin memberikan penghormatan terakhir kepadanya. Karena itu kita berharap bahwa dia akan bangkit untuk kehidupan yang kekal bersama Kristus yang ia imani sampai sekarang. Maka air suci akan direcikkan sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan dan dihidupi oleh saudara kita ini.
Nanti umat menjawab, terimalah dia, ya Tuhan. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong saudara kami ini dan hantarkanlah dia kepada Kristus. Terimalah dia, ya Tuhan. Semoga Kristus menyambutmu, Bapak Ivan, sebab dialah yang memanggilmu. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringimu sampai ke pangkuan Bapa Abraham. Terimalah dia, ya Tuhan. Tuhan, berilah dia istirahat kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Terimalah dia, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah yang telah menganugerahkan kehidupan kepada kami. Bahkan Engkau juga menyerahkan Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, kepada kematian untuk memberikan hidup yang kekal kepada kami. Hamba-Mu, Julius Ivan Trisyanto, telah Kau panggil menghadap-Mu. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu ini. Kuduskanlah jenazahnya, agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Kami serahkan saudara kami ini dalam limpahan belas kasih dan kerahiman-Mu. Semoga bersama Kristus pula dia masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Saudara Julius Ivan Trisyanto, terima kasih atas kebaikan, atas jasa dan pengorbanan hidupmu yang telah Engkau lakukan selagi masih hidup bersama dengan kami dan secara khusus bersama keluargamu. Terima kasih dan selamat jalan. Dan bawalah selalu tanda kemenangan Kristus ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang mari kita mohon berkat atas tanah dan juga bunga. Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki-Mu. Yesus Putra Tunggal-Mu juga pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon, berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan Roh-Mu, agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini pada makamnya, Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga
melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga ini, yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Kita baru saja menghormati jenazah dengan memberkatinya. Sekarang mari kita bangkit berdiri dan kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Semoga Allah yang Maha Baik membangkitkan saudara kita ini untuk hidup yang kekal dan menerimanya dalam perjamuan kudus surgawi. Sebab selama hidupnya pastilah dia sungguh rindu untuk turut serta dalam Ekaristi yang diberikan oleh Kristus sendiri. Marilah kita mohon. Semoga Allah Bapa melimpahkan kerahimannya bagi saudara kita yang telah Ia panggil ini. Semoga Allah mengampuni segala dosanya dan menerima dia bersama-sama dengan semua orang kudusnya di surga. Marilah kita mohon. Semoga kami yang tengah berduka atas kematian saudara kami, Julius Ivan Trisyanto, khususnya bagi istri, anak, serta sanak saudara yang ia tinggalkan, memperoleh penghiburan, ketabahan dan kekuatan dari Allah yang Maha Kasih, yang tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Marilah kita mohon. Dan semoga semua orang yang sudah meninggal dunia juga menerima belas kasih Allah, diampuni segala dosa dan kesalahan mereka, serta dimasukkan dalam kerajaan-Nya yang mulia. Marilah kita mohon. Allah Bapa tumpuan hidup kami, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami, khususnya bagi keselamatan saudara kami, Julius Ivan Trisyanto, yang telah menghadap-Mu, dan juga bagi keluarga yang ia tinggalkan. Kami percaya bahwa dalam Dikau kami takkan dikecewakan. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin.
saudari-saudari yang terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Murah, terimalah persembahan kami, roti dan anggur ini, serta doa yang kami panjatkan untuk saudara kami Julius Ivan Trisyanto. Semoga Engkau berkenan menerima semuanya sebagai tanda bakti kami kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Dia menerima maut seorang diri, supaya kami semua tidak mati. Bahkan Dia sudah rela wafat seorang diri, supaya kami semua hidup bagimu untuk selamanya. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memujimu dan dengan sukacita bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebaikan
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Bapak Julius Ivan Trisyanto, yang telah Kau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah dia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa, khususnya Santo Julius yang menjadi pelindung saudara kami ini, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah.
Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mohon perhatiannya, yang diperkenankan menerima komuni adalah mereka yang sudah menerima komuni pertama dan tidak terhalang oleh hukum gereja.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami percaya bahwa Putra-Mu menyelamatkan kami dengan wafat dan kebangkitannya. Kami percayakan saudara kami, Julius Ivan Trisyanto, yang telah meninggal dalam kuasa kasih-Mu. Teguhkanlah kami bahwa hamba-Mu yang telah berpulang ini juga akan Kau bangkitkan untuk hidup yang kekal. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami. Amin. Silakan duduk, kita mendengarkan ungkapan hati dari wakil keluarga. Syukur kepadamu ya Allahku, karena belas kasih-Mu selalu menyertai kami senantiasa. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih. Mewakili keluarga, istri dan anak-anak saudara kami Julius Ivan Trisyanto, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Paroki Romo Andreas Siswinarko yang telah berkenan mensupport, menyiapkan segala sarana dan prasarana teristimewa di dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih Romo atas kasihnya. Terima kasih juga atas supportnya. Dan kami juga bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini untuk mendoakan saudara kami, adik kami, Julius Ivan Trisyanto. Dan kami percaya dengan doa-doa yang telah kita panjatkan teristimewa di dalam perayaan Ekaristi ini, saudara kami, Julius Ivan Trisyanto sudah berbahagia bersama Bapa di surga. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang telah menolong, yang telah mensupport, yang telah menyediakan sarana dan prasarana hingga sampai pada akhir ini. Sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Bapak Ibu semua. Apa yang kita tuai dengan kebaikan akan menerima balasan juga yang terbaik. Sekali lagi atas nama keluarga besar kami mengucapkan terima kasih, dan semoga apa yang kita perbuat untuk sesama akan menjadi berkat dan kekuatan juga bagi kehidupan kita di dalam pesiaran ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan tidak lupa kami infokan bagi Bapak Ibu yang mempunyai waktu, kami persilakan dan kami ajak untuk dapat datang di dalam pemakamannya di Gandus. Nanti kita akan lewat arah dari Simpang Sekojo, terus ke kiri lewat PTC, lewat Simpang Polda, terus ke Jalan Demang Lebar Daun, dan nanti belok kiri ke Jalan Prameswara, selanjutnya Jalan Poligon, dan sampailah kita nanti akan ke pemakaman Gandus. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Atas nama umat Gereja Santo Fransiskus de Sales, saya juga mengucapkan bela sungkawa untuk Ibu Mary, Giselle, dan keluarga besar. Semoga peristiwa iman ini tidak melemahkan, tetapi juga dalam harapan Allah juga senantiasa dimohonkan kekuatannya. Saudara terkasih, anak-anak, terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan kita dalam Ekaristi ini, dan mari kita menyambut berkat Allah agar kita juga bisa menjadi berkat
bagi sesama yang ada di sekitar kita. Mari mempersiapkan hati kita. Tuhan sertamu. Allah yang Maha Kuasa melimpahkan berkat-Nya kepada saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa requiem untuk Bapak Julius Ivan Trisyanto sudah selesai. Syukur kepada Allah. Jalan mana yang
Raja